makan dengan kue donat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat hebat, pagi-pagi tetap semangat. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Saya Budi Rasa ST, pengajar di SMK Negeri Kemandar. Pada pagi hari ini, saya akan mengajak manusia untuk mengikuti saya ke sekolah yang saya tempati. Hari ini pendidikan jam 6.10, saya harus berlayar untuk menuju tempat saya mengabdi. Yuk, mereka kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi selama lebih kurang 19 tahun, saya akan menempuh perjalanan lebih kurang 9 km dari rumah menuju sekolah tempat tujuan saya mengajar. Dan inilah lalu lintas yang saya alami selama menuju sekolah dari kota menuju ke desa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memaparkan naskah untuk syarat mengikuti apresiasi ketika tahun 2005 yang saya beri judul Upaya Penguatan Life Skill Peserta Didik dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal melalui pemanfaatan teknologi tepat guna di SMK Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SMK Negeri 1 Manggar yang berdiri sejak tahun pelajaran 2006-2007 membuka dua jurusan atau dua kompetensi, yaitu teknik otomotif dan teknik informatika. Saat itu jumlah siswa yang bersekolah sebanyak 56 orang. Keterbatasan sarana prasarana, terutama sarana praktek, tentulah menjadi problem sekolah baru, dan itu berlangsung lebih kurang 6-7 tahun. Tetapi keterbatasan itu tidak membuat aktivitas belajar mengajar lumpuh. Segala upaya dari kreativitas sekolah yang menjelaskan dari kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik mampu melewati masa-masa sulit tersebut. Untuk itu, mulai tahun pelajaran 2012-2013 terbesitlah ide untuk menerapkan pembelajaran penguatan life skill untuk meminimalisir ketersediaan alat praktek yang terbatas untuk teknik otomotif pada saat itu. Maka saya selaku pengajar muatan lokal berinisiatif untuk memanfaatkan penerapan teknologi ini menjadi life skill bagi peserta didik saya. Dalam perkembangannya, tentu pendidikan kejuruan haruslah relevan dengan kebutuhan nyata peserta didik, tidak hanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang teoritis dari kompetensi yang diaku, tetapi kurang memiliki keterampilan praktis berupa keterampilan hidup siswa atau skill yang dibutuhkan dunia nyata. Itu hemat kami, pemanfaatan teknologi tepat guna di satuan pendidikan adalah jembatan yang efektif untuk menghubungkan teori dan praktik sebagai keterampilan tambahan dari kompetensi atau jurusan yang diambil satuan pendidikan, yang langsung menghubungkan realitas kebutuhan masyarakat setempat seperti pertanian, perikanan, atau usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Banyaknya hasil karya teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh siswa-siswa kami, rupanya ini menginspirasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan lomba-lomba penerapan teknologi tepat guna di tingkat Kabupaten Belitung Timur. Situasi SMK Negeri 1 Manggar sebagai satuan pendidikan kejuruan terus berkomitmen dapat membentuk lulusan siap bekerja, siap melanjutkan, dan siap wirausaha atau yang lebih dikenal dengan PMW, yang dapat terserap di dunia kerja, diterima di perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang diambil, dan memiliki usaha. Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran terus turun selama 3 tahun ini dari 2021 sampai 2023. Yang awalnya angka pengangguran 12,33%,
menjadi 11,31%. Untuk lulusan SMK Negeri 1 Manggar ini yang terserap di dunia kerja 2 tahun terakhir masih terbilang rendah, yaitu di tahun 2022 yang terserap di dunia kerja hanya 46%, yang melanjutkan 14%, yang wirausaha 40%. Tahun 2023 yang terserap di dunia kerja 37,34%, dan yang melanjutkan 29,88%, serta yang berwirausaha 12,8%. Untuk menjawab masalah nasional yang ada, maka SMK 1 Manggar melakukan berbagai macam cara agar lulusan-lulusan yang keluar dari SMK 1 Manggar ini dapat terserap, bahkan lebih banyak berwirausaha. Tantangan banyaknya jumlah SMK yang ada di Kabupaten Bitung Timur tentu berdampak pada jumlah lulusan setiap tahun pelajaran yang tidak sebanding dengan jumlah tempat pekerjaan. Ini menjadi tantangan tersendiri, seperti bagaimana cara membekali peserta didik dengan kemampuan yang berbeda yang terintegrasi dengan kompetensi, keahlian atau jurusan yang diambil saat ini. Kedua, mengidentifikasi apakah sarana pendukung untuk membentuk peserta didik dari poin pertama tadi sudah memadai, cukup memadai, atau belum memadai. Ketiga, upaya apa yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti tantangan yang ada tadi. Aksi dari sederet hambatan-hambatan yang ada, maka perlu dilakukan langkah implementasi agar tantangan tersebut dapat teratasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Berkoordinasi dan bertukar pikiran dengan kepala sekolah berupa memberikan ide atau gagasan inovasi yang akan dilakukan dalam meminimalisasi kurang terserapnya lulusan dengan cara penerapan teknologi tepat guna pada mata pelajaran muatan lokal, kewirausahaan, atau mata pelajaran pilihan, dengan harapan peserta didik di semua disiplin kompetensi memiliki keterampilan hidup sebagai bekal untuk wirausaha. Kedua, membangun mitra belajar dan mitra usaha dengan organisasi pemerintah daerah, dengan desa, dengan UMKM, dan home industry yang tersebar di kabupaten setempat melalui kerjasama atau MOU. 3. Secara bertahap melengkapi syarat sarana yang dibutuhkan dalam mendukung program keterampilan hidup atau life skill, khususnya jurusan teknik otomotif dan jurusan lain umumnya. 4. Perlu dilakukan perlombaan di tingkat sekolah atau di tingkat nasional satuan pendidikan sebagai upaya untuk merangsang kreativitas guru dan peserta didik dalam membuat produk-produk keterampilan hidup, life skill dalam kegiatan tersebut, yang ini insya Allah akan bermanfaat setelah siswa selesai melakukan pendidikan di SMK Negeri 1 Manggar ini. Refleksi dampak dari tantangan aksi, maka terdapat beberapa macam output dari pelajaran metode lokal dengan metode pemanfaatan teknologi tepat guna, yaitu berupa produk-produk seperti alat hemat BBM dengan air aki, kompor kayu portabel, alat pencacah singkong manual, dan seterusnya, sampai terakhir di tahun 2024 yaitu alat cangkul mini. Jadi selama SMK ini berdiri sudah terdapat 20 produk TTG yang semuanya dikerjakan secara kelompok oleh siswa, dan alhamdulillah alat-alat produk ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat melalui dinas pemerintahan desa ini. Demikianlah paparan naskah yang dapat saya sampaikan dalam upaya saya untuk mengikuti apresiasi GTK di tahun 2025 ini. Terima kasih atas perhatiannya. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.